Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu pemirsa channel YouTube SJ Jamaatul Ikhwan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan, kita ikrarkan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada saat ini, pada sore ini menjelang kita mau berbuka puasa, kita semua masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, lebih-lebih kita masih diberikan petunjuk juga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita sudah hampir 1 minggu melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga dengan bacaan salat ini kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pemirsa channel YouTube SJ Jamaatul Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang muslim yang beriman. Tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa yang khitabnya hanya pada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam. Bukan ya ayyuhal muslimun. Jadi orang muslim yang beriman. Jadi orang yang mempunyai jiwa imanlah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah berpuasa. Segagah apapun orangnya, sekuat apapun orangnya, ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah berpuasa, dia tidak kuat. Karena di dalam hatinya, jiwanya tidak tertanamkan rasa keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu anak kecil atau orang yang badannya kurus, kelihatannya lemah, krempeng, tapi di dalam jiwanya ada rasa iman, maka walaupun tidak makan sehari mulai pagi dari fajar sotik sampai tenggelam matahari, dia kuat untuk menjalankan puasa ini karena di dalam jiwanya ada rasa iman. Maka alhamdulillah kita jadikan oleh Allah SWT menjadi hamba-hamba yang beriman.
maka pupuklah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di akhir hayatnya menjadi orang yang husnul khatimah. Bapak Ibu pemirsa channel YouTube SD Jama'atul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjanjikan akan membalas apa yang kita lakukan, akan membalas perbuatan kita dengan perkara-perkara yang jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Contohnya kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, Allah akan melipatkan pahalanya yang berlipat-lipat. Ada yang orang yang berjamaah maka akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 27 kali lipat sampai 70 kali lipat. Itulah Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang menjanjikan kebaikan. Tapi tak menutup kemungkinan semua amal baik yang pernah kita lakukan itu bisa hangus seketika karena ada penyakit hati yang masih bersemayam di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Apa itu? Jadi ada 5 penyakit hati. Yang 5 penyakit hati itu bisa menghapus atau menghanguskan amal kebaikan kita. Yaitu pertama adalah qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Orang yang memiliki hati yang keras, itu orang tersebut tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima nasihat yang baik dari orang lain. Dia selalu melakukan hal yang buruk tanpa peduli akibatnya, dan juga selalu merasa yang paling benar dan menganggap apa yang dikatakan orang lain itu salah. Maka hanya ada satu yang bisa meredakan atau menyadarkan mereka, yaitu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nasihat orang lain tidak mempan bagi dirinya, maka satu-satunya yang bisa menyadarkan hatinya bagi orang yang hatinya keras adalah apa itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia terkena ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baru sadar. Itu adalah hati yang keras, itu akan menghapus amal baik kita. Yang kedua adalah al-istighol bi'uyubil khalqi, yaitu orang-orang yang selalu sibuk mengurusi aibnya orang lain, terlalu sibuk memikirkan aib orang lain dan lupa pada aib dirinya sendiri, termasuk penyakit hati yang dapat menggugurkan semua amal kita. Melihat kejelekan orang lain begitu jelas seperti melihat semut di seberang sungai, sementara kejelekan sendiri tidak terlihat meskipun sebesar gajah yang berada di depan mata kita. Maka celakalah orang-orang yang terus melihara penyakit hati ini meskipun dia rajin beribadah. Maka jauhilah, mumpung kita masih di bulan suci Ramadan, maka gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk mengoreksi diri sendiri, mengurusi atau melihat muhasabah dalam diri kita, di mana kurang kita, sehingga kita selalu menambah kebaikan-kebaikan dalam kita. Jangan sampai sibuk untuk mengurusi aibnya orang lain. Orang yang selalu mengurusi, selalu mencari aibnya orang lain, maka orang ini adalah amal kebaikannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah qillatul haya, yaitu sedikitnya rasa malu. Banyak sekarang itu, zaman sekarang
orang yang rasa malu sudah hilang. Jadi sedikit rasa malu. Orang yang sudah kehilangan rasa malunya, dia akan berbuat dosa tanpa ada rasa takut sedikit pun. Tak ada rasa penyesalan atau rasa takut ketika melakukan dosa besar. Bahkan dia merasa tidak akan mati ketika melakukan dosa. Rasa malunya sudah benar-benar hilang di dalam jiwa. Maka tanamkanlah dalam diri kita untuk selalu mempunyai rasa al-haya, itu rasa malu. Kita harus selalu malu ketika melakukan dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam diri kita rasa malu sudah hilang, maka kita akan melakukan suatu kesalahan atau melakukan dosa tidak merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sedikit rasa malu ini juga akan bisa menghapuskan amal kebaikan. Terus yang keempat adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Dalam hadis dijelaskan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, yaitu orang yang cinta dunia itu adalah pangkal dari kesalahan. Ra'su kulli khati'atin, pangkal kesalahan itu orang yang selalu cinta pada dunia. Jadi ciri orang yang terlalu amat mencintai dunia ini adalah dia merasa hidupnya akan kekal, sering meninggalkan urusan ibadah untuk mengejar harta dan selalu memikirkan kenikmatan dunia, tapi melupakan tentang kehidupan akhirat. Dan ciri yang terakhir ini, dia merasa takut mati karena belum bisa mendapatkan semua kenikmatan dunia. Kalau kita pikir-pikir, kita angan-angan, orang yang hidup dunia itu tidak akan merasakan kepuasan walaupun banyak hartanya. Maka dari itu, janganlah kita selalu dalam hatinya terlalu mencintai dunia. Buatlah dunia ini atau harta kita untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Maka orang yang cinta dunia ini juga akan menghapus amal kebaikan. Yang kelima adalah penyakit hati yang menghapus amal adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angannya. Jadi orang yang selalu berangan-angan, berandai-andai. Kalau orang memiliki panjang angan-angan, bagaimana nasib kita di akhirat nanti, itu sangatlah baik. Karena bisa mendorong kita untuk beribadah secara bersungguh-sungguh, secara rajin. Karena dia berangan-angan untuk kenikmatan akhirat. Tapi jika panjang angan-angannya, berandai-andai ditujukan untuk urusan dunia, maka kita bisa celaka. Biasanya orang yang seperti itu akan memiliki prinsip mengejar dunia lebih didahulukan, baru taubat nanti. Masih mending kalau diberi kesempatan hidup. Bagaimana jika kita dicabut nyawa sebelum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin Bapak Ibu pemirsa YouTube SD Jamaatul Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu umur kita. Yang penting mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa di bulan suci Ramadan, marilah kita gunakan untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit 5 tersebut. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang selamat dan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mulai sekarang kita harus selalu memperbaiki diri kita sendiri dengan menumpas atau menghilangkan, membersihkan penyakit-penyakit hati tersebut dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini selalu memberikan bimbingan pada kita, memberikan pertolongan pada kita, dan memberikan kekuatan
pada kita untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu pemirsa YouTube channel yang Jamaatul Ikhwan SD Jamaatul Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, mungkin sedikit ini kultum yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat pada kita semua dan untuk mendorong kita untuk selalu semangat beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.